Jawa Broadcast. Shalom, kembali lagi bersama channel Klavo Sukacita. Saya di tempat ini untuk membagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk itu memulai seluruh pemberitaan firman Tuhan di saat ini, saya akan berdoa kepada kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Allah Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur. Berkenan kami ada tempat ini dalam rangka memberitakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang ingin mendengar akan sabda kebenaran-Mu dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 103 ayat 1 hingga ayat 14. Berkati yang bumi memberitakan firman, berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di saat hari ini yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, yang demikian bunyinya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Ia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, Ia memekati engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti para burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak lakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu bahwa Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia saudara-saudara, tidak saja kita mendengar firman Allah, tapi kita melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 dengan tema khotbah, terpujilah namanya. Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Ini bagian pengalaman hidup Daud di tengah-tengah umat Israel, yang selalu Daud ada dalam hidupnya kepada Allah, dan ia mempertaruhkan seluruhnya kepribadiannya kepada Tuhan. Tetapi dalam situasi itu ia mengingatkan kepada umat Israel agar tetap setia selalu dalam hidupnya. Jikalau kita membandingkan atau memperhatikan pada ayat 1 dan 2, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ia menyampaikan kepada umat Israel bahwa kebesaran Tuhan senantiasa ada dalam hidup dan kehidupannya. Jikalau mereka datang dan minta kepada Tuhan, dan Tuhan senantiasa menyatakan dalam hidup dan kehidupan mereka. Daud dalam situasi seperti itu, ia menyatakan bahwa hidupnya senantiasa ada di tangan bimbingan dan penyertaan Allah. Ia yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dia dalam hidup dan kehidupannya. Sekalipun umat Israel dalam hidup dan kehidupan mereka seringkali gagal membangun relasi yang baik di hadapan Allah, tapi mereka kadang-kadang mereka tidak setia kepada Allah dalam hidup dan kehidupannya. Daud mengingatkan kepada mereka, sekalipun mereka membuat kesalahan dalam hidup dan kehidupannya, sekalipun mereka tetap ada dalam kebimbangan dan keraguan, dalam kepastian ketidak hidup kepada Tuhan, tapi Daud secara pribadi dan keluarga
mereka menyatakan bahwa hidup sepenuhnya di hadapan Allah. Dan ia yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak senantiasa menjaga dan melihara dia siang dan malam. Itu berarti umat Israel tetap senantiasa hidup dalam kehidupannya yang telah dilakukan dalam hidup dan kehidupannya sebagai orang-orang yang hidup sebagai persekutuan orang-orang yang percaya. Daud mengibaratkan umat Israel yang tadi yang hidup di masa lalu ini ibarat hidup bagaikan dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Itu berarti Israel harus tetap ada dalam naungan kasih Tuhan, dalam bimbingan dan penyertaannya. Daud mengatakan kepada umat Israel sekali tetap mereka hidup sebagaimana dan takut akan Allah. Belajar dari pengalaman Daud dalam situasi umat Israel, ia merasakan betapa indahnya hidup itu. Sekalipun Israel mereka gagal membangun hubungan dengan Allah, kata kasarnya mereka terpapar ketika mereka tidak hidup melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana Daud mengajak umat Israel untuk kembali, untuk menata hidup mereka supaya tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mengasihi umat Israel itu sekalipun mereka tidak setia kepada Allah, sehingga ia menyatakan kepada mereka Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Daud ingatkan kepada mereka Tuhan sungguh baik dalam hidup dan kehidupannya, sehingga apa yang mereka lakukan, tapi Allah tetap memberikan pengampunan bagi mereka dalam seluruh perjalanan mereka sebagai orang-orang yang setia. Allah tetap memandang mereka sekalipun mereka ada di tengah-tengah dunia, tapi juga sekalipun mereka di atas, tapi Tuhan tetap ada bersama-sama. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih-Nya orang-orang yang takut akan Dia. Dari konteks firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat ke-14, ada 3 hal yang direnungkan bersama kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama yang kudus hai segenap batinku. Artinya betapa hidupnya Daud dalam situasi itu, ia merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidup dan kehidupannya, sehingga ia mengajak seluruh kaum segenap umat Israel untuk tetap hidup bersama dan menata seluruh hidupnya di hadapan Allah, bahwa mereka adalah umat pilihannya. Yang kedua, belajar dari pengalaman Daud ketika ada dalam situasi di mana ia minta pertolongan dan kasih tangan Tuhan ada, bahwa ia yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Itu berarti kita minta Tuhan dalam hidup dan kehidupan senantiasa dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa kita tetap setia kepada Dia siang dan malam. Yang ketiga, Daud juga menyampaikan keinginannya kepada umat Israel bahwa Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ia tidak menuntut dan ia tidak menendam, tapi ia senantiasa memberikan pengampunan bagi mereka yang setia hidupnya kepada Tuhan. Artinya setiap orang yang hidup jauh daripada Tuhan dan kembali bahwa mengampuni harapan Allah, bahwa ia adalah umat selaku orang-orang yang percaya. Dari pengalaman Daud menghadapi situasi itu, maka kembali kepada diri pribadi kita, apakah yang kita lakukan sebagaimana Daud menghadapi situasi di kalangan umat Israel? Kita juga bisa dikatakan adalah Daud yang baru, tetapi juga perilaku dan sikap kita juga harus menjadi orang-orang yang betul-betul dituntun oleh Tuhan. Tapi juga kita juga minta kepada Tuhan supaya hidup kita juga baik kepada Tuhan dalam perjalanan begitu panjang. Tapi juga kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita berada di tahun yang baru ini. Kita minta Tuhan menyertai kita sebagaimana Tuhan menyertai umat Israel dengan tiang api dan tiang awan ketika dalam perjalanan pulang dan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi juga kita ada bersama Dia di tahun yang baru, di kala perjalanan hidup kita dituntun oleh Dia, dan kita menyatakan bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Demikian bagian firman Tuhan yang kita renungkan berkenan kepada saudara-saudara sekalian untuk menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kita sebagai persekutuan orang-orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa menjaga dan melindungi kami semua dari waktu ke waktu. Atas seluruh pemberitaan firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, kiranya menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kami semua sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan.
Kami ada di tempat ini ya Tuhan. Sebentar juga kami akan berpisah sama lain dalam hidup dan perjalanan kehidupan kita. Tuhan menyertai kami dan pulang kami ke rumah kami masing-masing. Berkati kami grup Klavos, tapi juga tim kerja yang ada dalam perjalanan dan karya dan kerjamu. Tuhan memberkati kami semua. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan yang selamat kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.